Hai, apa kabar semuanya? Apa yang akan Anda lakukan jika tiba-tiba Anda memiliki kekuatan super? Memberantas para koruptor kah? Menyelamatkan saudara-saudara kita ke jalur Gaza? Menumpas kejahatan di kelurahan setempat? Meningkatkan ABPN? Melunasi utang negara? Memajukan visi misi pegadaian? Atau memusnahkan para jamat kuproy? Kali ini saya Agus Muhyiddin akan menceritakan alur cerita film berjudul Kronikal tahun 2012. Dan kita tahu bahwa film dengan konsep-konsep footage selama ini hanya bergenre horor, seperti Paranormal Activity dan lain-lain. Namun film ini mengambil tema yang sangat berbeda dan menjadi satu-satunya film footage di dunia yang bertemakan superhero. Seru deh pokoknya. Langsung saja pasang handsfree, hapus chat WhatsApp dari pantan, siapkan camilan cari posisi rebahan terbaik, selamat menonton dan check this. Here she comes. Sebagai gambaran awal film ini akan mengisahkan 3 orang pemuda yang tidak sengaja mendapatkan kemampuan super layaknya superhero dunia seperti Saras 008, Panji Manusia Milenium, dan Super Dedek. Film ini sebenarnya akan berfokus pada tokoh utama bernama Andrew yang baru membeli dan memiliki sebuah kamera dengan tujuan untuk merekam segala sesuatu di sekitarnya. Andrew sendiri lahir di sebuah keluarga yang cukup menyedihkan, di mana ibunya sedang sakit keras dan ayahnya seorang pemabuk berat, mantan petugas pemadam kebakaran. Pada adegan ini, Andrew sedang dijemput oleh sepupunya bernama Mamad, tapi sering dipanggil Matt. Dia adalah satu-satunya orang atau teman yang peduli kepada Andrew. Andrew sendiri tidak memiliki teman di sekolahnya, dan justru sering menjadi bahan bully bagi orang-orang di sekitarnya. Saat di rumah, Andrew pun mengalami perlakuan yang sama, di mana ayahnya sendiri seringkali berbuat kasar kepada Andrew. Suatu hari Andrew dan Matt datang ke sebuah pesta. Andrew yang membawa kamera di saat pesta berlangsung tiba-tiba dihadang dan dipukul oleh seseorang yang tidak suka dengan kegiatan Andrew yang merekam pesta tersebut. Don't talk back to me, bitch. Okay. Andrew pun keluar dan membersihkan kameranya. Tidak lama muncullah seorang bernama Steve. Steve sendiri merupakan siswa yang cukup populer karena dia adalah kandidat calon ketua OSIS di sekolahnya. Saat itu Steve meminta Andrew untuk merekam sesuatu yang ditemukannya bersama Matt di sebuah hutan yang tak jauh dari sana. Mereka menemukan sebuah lubang di tanah yang sangat misterius. Lubang tersebut mengeluarkan suara yang cukup aneh, yang membuat kamera Andrew mengalami gangguan frekuensi semacam Gates. Karena penasaran, mereka bertiga pun masuk ke dalam lubang tersebut. Wow, ternyata di sana terdapat semacam batu kristal raksasa yang menyala. Steve menyentuhnya. Tiba-tiba kristal tersebut berubah warna dan seketika hidung Steve berdarah. Frekuensi yang ditimbulkan kristal pun semakin kuat dan kamera pun mati. Diceritakan secara detail apa yang terjadi kepada mereka. Saat itu adegan pun berpindah ke waktu beberapa minggu setelah kejadian tersebut. Turn it off. Okay. All right, Steve, you too. Mereka terlihat sedang bermain bola dan tengah menguji sesuatu. Entah apa sebabnya, setelah kejadian itu mereka ternyata tidak sengaja mendapat kemampuan semacam telekinesis, di mana mereka mampu mengendalikan dan menggerakkan sebuah objek tanpa menyentuhnya. Wow! Mereka pun memutuskan kembali ke tempat di mana lubang itu berada untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. There goes your old camper. Well, Namun lubang tersebut sudah tertutup oleh tanah dan nampaknya masih menjadi misteri. Dan sampai akhir film pun tidak diceritakan asal-usul dari mana lubang kristal itu berasal. Sejak saat itu mereka bertiga terus melatih kemampuannya dan menggunakan kemampuannya untuk hal-hal tidak penting. Seperti berbuat jahil kepada orang-orang di sekitarnya. Mereka memilih melakukan itu karena memang tidak tahu mau diapakan kekuatan tersebut. Di suatu titik saat mereka sedang berkendara, tiba-tiba ada sebuah mobil di belakang yang terus mengklakson. Andrew berinisiatif untuk memberi pelajaran, namun sepertinya dia terlalu kebabalasan
Mobil tersebut pun terjun dan tenggelam di sungai. Just make sure it's zoomed out on the way. Gotcha. Why did you do that? I didn't mean. Beruntung orang tersebut masih bisa diselamatkan. Setelah kejadian itu, Matt memberi peraturan untuk tidak menggunakan kekuatan tersebut ke makhluk hidup. In the hospital. How do you feel about that? Di saat sendiri, Andrew terlihat menerbangkan kameranya dan berasa bahwa hidupnya sama saja dengan atau tanpa adanya kekuatan tersebut. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Andrew adalah sosok yang kesepian. Bahkan dengan kemampuan yang dimilikinya, saat ini tidak membuat kehidupan yang berubah. Dan suatu hari, Andrew dan Matt disuruh pergi ke suatu tempat oleh Steve. Pada sana mereka hanya melihat mobilnya tanpa tahu di mana Steve berada. Tadi duga Steve ternyata sedang melayang di atas. Andrew, don't fart. We'll never find you again. Steve kemudian menyuruh Matt dan Andrew untuk melakukan hal yang sama. Awalnya mereka kesulitan melakukan itu. Namun dengan cepat, mereka terbang dan justru asik bermain-main di atas awan. Gila kebayang bisa terbang kayak gitu, mungkin liburan ke Bali akan lebih irit. Terus kalau mau boker tapi rokok habis, juga bisa sempetin beli dulu ke warung. Kapannya bisa terbang? Entahlah, hanya mas-mas Indosiar yang tahu. Lanjut. See, that's what I'm talking about right there. What? It's for tourists. Dengan kemampuan terbang tersebut, Andrew dan Steve sempat nongkrong di atas gedung tinggi tanpa takut tidak bisa turun. Di sana mereka mengobrol dan membahas Andrew yang kurang bergaul dan tidak memiliki banyak teman. Steve kemudian mempunyai inisiatif untuk menyuruh Andrew melakukan atraksi sulap di acara pentas seni di sekolah. Tiba saatnya, Andrew seolah melakukan atraksi sulap yang mustahil tanpa orang-orang tahu bahwa itu dilakukan dengan kekuatan yang mereka miliki. No way! Dalam sekejap, Andrew pun menjadi anak paling populer di kalangan teman-temannya di pesta ini. Di pesta ini, Andrew bahkan mendapat seorang wanita yang mau melakukan pengenceritan bersama dirinya. Tadi duga ini menjadi awal mimpi buruk bagi mereka bertiga. Andrew yang kebanyakan minum ternyata muntah tepat di tubuh si wanita. Hal itu dengan cepat menyebar ke semua orang yang menjadi bahan olok-olokan teman satu sekolahnya. You think this is funny? No, I'm not laughing. Get out! Andrew yang pemurung pun semakin dibuat terpuruk. Setelah kejadian tersebut, bahkan saat di rumah, Andrew menggunakan kekuatannya untuk melawan ayahnya yang pemabuk itu. Singkat cerita, Andrew pun menenangkan diri dengan terbang di atas awan yang mendung dan berhalilintar. Tadi duga Steve penyusulnya, karena khawatir dengan keadaan Andrew. Namun Andrew mengusirnya dan meminta Steve pergi dari sana. Steve yang simpati terus memaksa Andrew untuk turun dan justru malah membuat Andrew marah. Tadi duga kemarahan Andrew tersebut membuat petir di sekitarnya menyambar tubuh Steve hingga tewas. Steve akhirnya dikebumikan dengan diiringi lagu JKT48. Dulu waktu nonton ini saya kesal banget sama tokoh si Andrew ini. Dari awal sampai akhir film gak bisa gitu dikasihani tuh. Kurang simpati apa coba si Matt sama si Steve. Steve malah tewas sia-sia. Lanjut. Setelah pemakaman selesai, Matt menanyakan perihal kejadian yang sebenarnya. Tapi Andrew justru menghindar dan menyuruh Matt untuk menjauh darinya. Tuh kan, bagong memang si Andrew ini. Why won't you just tell me what Dari happened? situlah Andrew berubah menjadi sosok seperti psikopat yang dianugerahi kekuatan super. Di sekolah, Andrew pun mendatangi anak yang suka membulinya dulu. Lalu dengan kekuatan yang dimilikinya, Andrew mencabut gigi si anak tersebut. Hey, wait! Sejak saat itu, Andrew pun menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan menjadi paling kuat di antara yang lain. Di sisi lain, penyakit ibu Andrew semakin parah. Karena tidak mendapatkan obat dan tambah diperparah dengan perilaku ayahnya yang tidak bertanggung jawab atas pengobatan ibunya Andrew. Andrew pun memutuskan untuk mencari uang sendiri untuk membeli obat ibunya. Dia memakai seragam pemadam kebakaran milik ayahnya dulu dan berencana untuk mencari uang dengan caranya sendiri. Tadi duga Andrew menghampiri para preman di sekitar rumahnya yang dulu sering mengganggunya. Andrew melumpuhkan satu persatu dari mereka dan mengambil uang yang mereka miliki.
Dirasa uangnya masih kurang, Andrew kemudian pergi ke Alfamart terdekat dan merampok semua yang ada di sana. Si penjaga pun tidak tinggal diam. Ia mengambil senjata dan menembak Andrew. Namun Andrew menangkisnya, dan peluru tersebut justru mengenai pom bensin yang ada di sana. Alhasil terjadi ledakan yang membuat Andrew dirawat di rumah sakit, dan disinilah dia sekarang. Tidak lama ayahnya pun datang. Dia nampak terlihat bersedih, namun bukan karena Andrew. Tetapi ayahnya justru menyalahkan Andrew atas kematian ibunya yang telah diberikan obat. Dia yang emosi kemudian teriak-teriak di depan Andrew yang sedang berbaring koma. Tadi sangka ternyata Andrew sadar dan tiba-tiba di sisi lain, Matt dan pacarnya yang sedang akan menjenguk Andrew langsung dikejutkan saat dia melayang sambil menyandera ayahnya. Andrew pun langsung menjatuhkan ayahnya. Sontak hal tersebut membuat semua orang terkejut, termasuk pacarnya Matt yang sedang memegang kamera. Matt kemudian mengajak pacarnya untuk naik mobil dan pergi dari sana. Di tengah perjalanan tak diduga mobil yang dikendarainya tiba-tiba terangkat dan terbang ke atas. Di atas sana sudah ada Andrew yang sudah menunggu. Mobil pun dijatuhkan tapi pacarnya berhasil diselamatkan. Orang-orang yang ada di atas gedung tiba-tiba dikagetkan saat Andrew memecahkan kaca dan mengambil kamera mereka semua. Matt pun menghampiri Andrew dan memintanya untuk menghentikan ini semua. Namun Andrew yang sudah dipenuhi emosi sekaligus kesal karena paket kuota data internetnya habis, tidak menghiraukan kata-kata Matt. Dari situlah terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Kondisi kota pun dibuat hancur oleh Andrew. Polisi yang saat itu sudah mengepung menyuruh mereka berdua untuk angkat tangan dan menjauhkan diri. Tapi mereka yang sudah menjadi setengah Superman justru berdiri. Dan para polisi pun menembaknya. Tadi diduga Andrew berhasil menahan semua peluru layaknya Neo di film Matrix. Mobil dan para polisi pun berhasil dikendalikan. Setelah itu, Andrew melepaskannya, sehingga semua yang berada di sekitarnya hancur. Matt yang melihat hal itu pun tidak bisa tinggal diam, lalu dengan tombak yang dipegang patung tersebut, memaksa menusuk Andrew hingga tewas. Matt pun terbang dari sana. Di ending cerita, Matt terlihat terbang melewati lautan pegunungan. Ternyata dia memutuskan untuk menjadi My Trip My Adventure dan mendedikasikan itu semua untuk Andrew yang sudah meninggal. Usut punya usut, dia sekarang bergabung bersama Adventure Asia. Tamat, ending yang cukup menyenangkan. Secara alur cerita film ini cukup sederhana dan mudah dipahami karena memang mengedepankan sisi realistis dari kehidupan remaja yang sebenarnya, di mana konflik yang mereka alami masih sekitaran kehidupan keluarga dan lingkungan sekitar mereka. Dan saya pribadi cukup membagongkan saat berekspektasi bahwa mereka akan mengambil konflik global di mana mereka harus menyelamatkan bumi atau manusia dari ancaman monster atau tokoh antagonis yang mendapatkan kemampuan serupa, tapi memang dengan plot twist yang dipadatkan semuanya berhasil dipresentasikan dengan cukup baik. Ya walaupun perutnya loncat-loncat karena memang film footage seperti itu dan sampai saat ini saya masih dibuat kesal dengan sosok si Andrew.